Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Oka yang menjaga poli hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Audi. Oke, Ibu Audi. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan telinga, di mana nanti di sini. Ulang. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Oka. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Audi. Oke, benar dengan Ibu Audi ya. Di sini saya mendapat laporan kalau Ibu Audi mengalami gangguan pada telinga ya Bu. Nah, di sini kita akan melakukan pemeriksaan telinga untuk mengecek kondisi telinga Ibu, di mana nanti akan saya gunakan alat berfotoskopi ini, dan mungkin akan ada sensasi yang tidak nyaman yang akan Ibu rasakan. Apakah Ibu bersedia? Oke, baik, sebelum itu izinkan saya mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Baik, setelah mencuci tangan dan memakai sarung tangan atau handscoon, kemudian saya akan mempersiapkan alat-alat yang akan saya gunakan. Di sini ada lampu kepala dan juga otoskopi. Kemudian apakah Ibu memakai alat tambahan seperti alat bantu dengar Ibu? Oke. Jika pasien menggunakan alat bantu dengar, maka kita harus meminta untuk melepaskannya terlebih dahulu. Setelah itu saya akan menggunakan lampu kepala atau memasang lampu kepala. Saya memasang lampu kepala sehingga tabung lampu berada di antara kedua mata saya. Kemudian saya akan memfokuskan cahaya dengan cara meletakkan telapak tangan saya sejauh 30 cm dari mata dan memproyeksikan diameter cahaya kurang lebih 1 cm. Kemudian setelah itu saya akan duduk di depan pasien dengan lutut kiri saya berdekatan dengan lutut kiri pasien. Anjing. Jeleknya. Cocok jadi dokter. Mana ada? Di sini lutut kiri saya sudah berdekatan dengan lutut kiri Ibu Audi. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada auricula kanan. Bu, apakah bisa kepalanya dihadap ke sini, Bu? Mungkin rambutnya di sini. Oke. Di sini saya melihat bentuk ukuran, apakah ada tanda-tanda inflamasi, apakah ada tanda-tanda seperti benjolan, hematoma atau pseudokista. Selanjutnya saya akan melakukan infeksi pada liang telinga dengan cara memegang auricula kanan pasien dengan menggunakan jari pertama dan jari kedua, kemudian dan jari lainnya pada planum mastoideum. Kemudian auricula ditarik ke arah posterior superior untuk meluruskan emak. Permisi ya Bu. Oke. Di sini saya mengevaluasi liang telinga, yaitu apakah ada kelainan pada bentukan. Pada bentukan dari Ibu Audi normal, tidak ada atresia, stenosis ataupun yang bentukannya sempit. Kemudian tidak ada tanda-tanda infeksi seperti hiperemi dan edema dan yang lainnya. Selanjutnya saya akan menggunakan otoskop untuk melakukan pemeriksaan membran timpani. Otoskop saya pegang dengan sisi tangan yang sesuai dengan sisi tangan pasien yang diperiksa, sisi telinga pasien yang diperiksa. Berarti saya menggunakan tangan kanan. Kemudian saya akan menyalakan otoskop. Lalu saya akan memegangnya seperti memegang pensil. Baik Ibu, permisi. Di sini saya mengevaluasi membran timpani, apakah ada kelainan pada struktur, yaitu apakah intak atau perforasi. Namun di membran timpani Ibu tidak ada perforasi, tidak ada ruptur, tidak ada sikatrik ataupun tidak ada granulasi atau gula. Kemudian tidak ada bayangan kolesteatom, kemudian tidak ada refleks cahayanya ada, dan juga posisinya itu normal, dan juga sekretnya tidak hiperemi ataupun warna kuning. Kemudian setelah itu saya akan melakukan palpasi pada daerah retroauricula, permisi Bu, untuk melihat apakah ada benjolan. Bu, apakah ada nyeri?
dan melihat apakah ada nyeri tekan. Dan juga memeriksa preauricula, apakah ada benjolan dan apakah nyeri Ibu? Apakah ada nyeri tekan. Kemudian saya melihat apakah ada fistula, namanya tidak ada. Kemudian saya akan melakukan di sisi yang sebelahnya, permisi Ibu. Oke, saya inspeksi, kemudian saya inspeksi MAE. Lalu dengan menggunakan otoskopi, saya akan melihat membran timpani. Oke. Kemudian saya memberi mempalpasi. Sudah sakit ya Bu? Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pelaporan hasil pemeriksaan di mana pada telinga kanan dan telinga kiri Ibu tidak didapati kelainan, jadi kemungkinan sakit yang dirasakan oleh telinganya Ibu berada pada dalam. Kemudian apakah Ibu pemeriksaan sudah sampai di sini? Apakah Ibu ada pertanyaan? Oke. Maka dari itu saya akan melepas handscoon dan mencuci tangan 6 langkah kembali serta melaporkan hasil pemeriksaan dalam bentuk catatan rekam medis. Terima kasih Ibu.